Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Saya persilakan saudara-saudara untuk duduk kembali. Terima kasih tim PBW yang memimpin kita menyadarkan kembali akan kasih Tuhan melalui puji-pujian. Amin. Saudara-saudara, mari kita melihat ke Alkitab kita, ke kitab Lukas pasal yang keempat. Masih membawa Alkitab buku ya. Semangat membaca Alkitab buku, amin. Bukan salah membaca Alkitab HP, tetapi membaca Alkitab buku itu juga ada kelebihan tersendiri, saudara-saudara. Supaya kita bisa lebih fokus, karena HP kadang-kadang gampang klik sana, gampang klik sini ya. Ada banyak notifikasi yang mungkin bisa mengganggu konsentrasi kita. Saudara-saudara, kita sudah akan memasuki bulan Desember, dan bulan Desember itu kita akan merayakan Natal, amin. Semangat dengan Natal, amin. Ya, di sebelah sana sudah ready bajarnya ya, dan juga ada makanan-makanan yang lezat ya, dan bergizi pastinya ya, dalam rangka penggalangan dana kita. Saudara-saudara, tadinya saya berpikir mau mengambil tema tentang puasa, saudara ya. Tetapi saya pikir kalau nanti habis pelajaran puasa, bagaimana dengan bajarnya ini ya? Jangan-jangan tidak ada yang beli makanannya nanti. Saudara, beberapa orang melihat saya belakangan ini mengatakan, kamu kelihatannya tambah langsing gitu ya. Apa sih rahasianya? Lalu saya bilang, gampang. Rahasianya cuma jangan makan. Gampang kan? Saudara, hari ini kita akan mempelajari tentang sebuah kisah di mana Tuhan Yesus berpuasa, tidak makan selama 40 hari. Ini adalah sebuah kisah yang cukup sulit untuk dimengerti, saudara. Kenapa? Mengapa Tuhan Yesus itu harus berpuasa selama 40 hari? Apa tujuannya? Apakah kita sebagai orang Kristen perlu juga menerapkannya? Seperti itu ya, mungkin yang menjadi pertanyaan kita, saudara. Tetapi saudara, walaupun mungkin cukup sulit apabila kita meneliti Alkitab dengan baik, maka kita akan memahami kebenarannya. Saudara, karena itu saya mengajak kita pada hari ini untuk melihat kebenaran daripada Alkitab. Mengapa Tuhan Yesus dicobai di padang gurun? Judul pembelajaran kita pada hari ini adalah belajar dari kisah pencobaan Yesus. Beberapa kita mungkin sudah pernah mendengar atau membaca nats ini, membaca ayat-ayat ini. Tetapi hari ini saya mengajak kita melihatnya lebih mendalam, karena ini berkaitan juga nanti dengan kehidupan dan pelayanan kita. Kita akan melihat apa relevansinya, apa hubungannya, apa signifikansi daripada pencobaan Yesus di padang gurun dengan kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan, sebagai orang yang melayani Tuhan sampai pada hari ini. Saudara, saya akan membacakan Lukas pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-13. Supaya kita tahu apa yang terjadi pada saat itu. Atau saya bisa minta tolong barangkali salah satu, apakah Ibu Desi atau Ibu Helen barangkali ya. Karena Ibu Helen juga suaranya kenceng ya. Nah, silakan Ibu Helen, mohon dibantu Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Lukas 4 ayat 1 sampai 13, pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah,
suruhlah batu itu menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Baik, terima kasih Ibu Helen. Saudara-saudara, kita melihat di sini Yesus dicobai di padang gurun. Pertanyaannya, mengapa hal ini perlu terjadi? Mengapa hal ini harus terjadi? Saudara, kalau kita melihat pada ayat yang ke-1, dikatakan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Artinya, saudara, pertemuan dengan iblis di padang gurun untuk dicobai itu adalah sesuai dengan kehendak Bapa dan Roh Kudus. Roh Kudus selalu bersama-sama dengan Yesus, saudara-saudara. Kalau kita lihat dalam pembaptisan Yesus, ada suara Bapa, ada Roh Kudus. Dan kita juga bisa melihat, saudara, di Lukas pasal yang ke-1, bahwa ketika Yesus berinkarnasi menjadi manusia yang lahir dari rahim Maria, Roh Kudus juga ada di sana. Kita bisa lihat Lukas 1 ayat 35. Lukas 1 ayat 35 berbunyi demikian. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi saudara-saudara, bisa kita pahami bahwa pencobaan di padang gurun itu bukanlah sesuatu yang terjadi secara insidental, sesuatu yang terjadi tanpa ada suatu setting atau pengaturan, sesuatu yang bukan intensional, bukan. Yang benar adalah itu adalah sesuai dengan bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Itu sesuai dengan kehendak Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Yesus dicobai itu sesuai dengan kehendak Bapa dan Roh Kudus. Tetapi bagi Bapa dan Roh Kudus ini adalah sebuah ujian, bukan sebuah pencobaan, saudara. Itu sama seperti Ayub. Ayub dicobai oleh iblis. Di satu sisi itu adalah ada kehendak keinginan yang buruk dari iblis. Tetapi dari kehendak Bapa, dari kehendak Allah, itu adalah ujian yang diberikan kepada Ayub agar Ayub mempunyai iman yang lebih kuat lagi. Agar Ayub itu naik kelas. Agar Ayub itu dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar lagi, saudara. Jadi ketika Yesus dicobai di padang gurun, itu adalah sesuatu yang dikehendaki Bapa, dikehendaki Roh Kudus, dan bahkan dikatakan Roh Kudus yang membawa ke padang gurun. Lebih jelas lagi kita bisa lihat ayat 2, saudara. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis.
Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Saudara-saudara, Yesus itu ketika lahir dari rahim Maria, keilahiannya itu nggak bisa hilang. Dia tetap anak Allah. Dia tetap satu daripada tiga pribadi Allah. Pribadi yang kedua, anak. Keilahiannya tidak bisa hilang karena dia kekal adanya, saudara. Tetapi ketika dia lahir dari rahim Maria, maka dia punya satu natur lagi, yaitu natur manusia. Keadaannya sebagai manusia. Jadi yang dicobai oleh iblis di sini adalah naturnya sebagai manusia. Keadaannya sebagai manusia. Itulah yang dicobai, saudara. Kita bisa melihat apa yang dicobai oleh iblis pada ayat yang ketiga. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Saudara, kira-kira menurut saudara, bisakah Tuhan Yesus menjadikan batu menjadi roti? Sangat bisa. Kenapa, saudara? Karena dia adalah anak Allah. Dia adalah Allah, tidak ada yang mustahil baginya. Dia adalah ahli dalam hal-hal yang mustahil. Tetapi saudara, apakah Tuhan Yesus menjadikan batu menjadi roti? Tidak. Kenapa, saudara? Saudara, kalau saudara perhatikan, frasa ini sering disebutkan oleh iblis. Pada ayat yang ketiga, frasa ini lagi-lagi muncul di dalam nats ini, di dalam perikop ini. Jika engkau anak Allah. Saudara, kira-kira saudara tahukah kenapa iblis menggunakan frasa ini? Jika engkau anak Allah. Saudara, di dalam keadaannya sebagai manusia, iblis ingin menggoda Yesus agar meragukan keberadaannya, agar meragukan keadaannya, agar meragukan pribadinya sebagai anak Allah. Itu adalah modus operandi iblis, saudara. Cara iblis mempengaruhi kita, termasuk mencoba mempengaruhi Yesus, adalah menggunakan modus keraguan. Dia membuat kita merasa ragu, ragu kepada Tuhan, ragu kepada jemaat, ragu kepada Alkitab, dan lain sebagainya, sampai akhirnya kita tidak percaya, lalu kemudian meninggalkan Tuhan. Saudara, tahukah apa yang terjadi di Taman Eden? Saudara, yang terjadi di Taman Eden adalah bahwa iblis membuat Hawa dan Adam merasa ragu, meragukan Tuhan. Ragu kalau Tuhan itu baik, ragu kalau Tuhan itu punya rencana dan tujuan yang baik, ragu kalau Tuhan mengasihi mereka. Sampai akhirnya mereka kemudian dari keraguan-raguan bertumbuh menjadi ketidakpercayaan. Dari ketidakpercayaan bertumbuh kemudian menjadi ketidaktaatan. Dari ketidaktaatan bertumbuh menjadi tindakan dosa, saudara. Saudara, kita hari ini dalam kehidupan Kristen kita seringkali prosesnya kita nggak langsung jatuh ke dalam dosa. Di dalam menjalani hidup kita seringkali kita nggak langsung jatuh dosa. Tapi seringkali dibuat ragu-ragu dulu. Ragu-ragu dengan pernikahan, saudara, yang buat yang menikah. Ragu-ragu dengan kesetiaan pasangan saudara. Lama-lama tidak percaya, lama-lama tidak taat, tidak setia, lalu kemudian jatuh ke dalam dosa. Itu adalah modus operandi iblis. Itu adalah caranya. Saudara dibuat ragu dulu, ragu terhadap Tuhan, ragu terhadap Yesus, ragu terhadap keselamatan saudara, ragu terhadap masa depan saudara, dan seterusnya, sampai akhirnya saudara
memutuskan untuk melakukan dosa dan meninggalkan Tuhan. Itu adalah modus operandi iblis, saudara. Jadi ini bukan soal roti dari batu, tetapi dia mencoba untuk agar Yesus ragu akan keberadaannya sebagai anak Allah. Jika engkau anak Allah, dikatakan. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjawab bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja, dikatakan ayat yang keempat. Di dalam kitab Matius lebih jelas lagi, saudara. Karena apa? Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, ini artinya apa? Bahwa hidup kita bukan hanya soal jasmaniah saja, saudara. Hidup kita ini bukan hanya urusan perut saja. Hidup kita ini bukan hanya urusan fisik. Hidup kita bukan hanya urusan jasmaniah. Tetapi hidup kita juga mempunyai dimensi yang lain yang perlu dipenuhi. Dimensi itu. Apa itu dimensi? Dimensi apa itu, saudara? Adalah dimensi kerohanian. Bukan hanya dimensi fisik, saudara, tapi juga dimensi rohani, spiritual. Bukan hanya fisikal, bukan hanya mental, bukan hanya sosial, tapi juga spiritual. Dan dimensi spiritual kita itu membutuhkan firman. Saudara boleh kencang sekenyang-kenyangnya secara jasmania. Saudara boleh makan apapun secara jasmania. Tetapi tanpa makanan rohani, tanpa nutrisi rohani yaitu firman Tuhan, maka hidup saudara itu enggak lengkap. Saudara akan kelaparan secara rohani. Itu sebabnya kenapa kita perlu membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah pengajaran di dalam kebaktian, saudara. Itu sebabnya kenapa kita perlu berdoa, kenapa kita perlu bersekutu, supaya apa? Supaya dimensi rohani kita itu enggak kosong, saudara. Jangan kita kenyang secara jasmania, kita bahkan gemuk secara jasmania, tetapi secara rohanianya kurus, bahkan sakit-sakitan. Itu sebabnya kenapa kita perlu. Tuhan Yesus mengatakan manusia itu hidup bukan dari roti saja. Ini tidak mengartikan kita nggak perlu roti. Kita perlu roti. Kita perlu makan nanti habis ibadah ini, ya. Ada basar, ya. Kita perlu makan, saudara. Menunya hauce, ya. Sudah ready. Kita perlu makan, tetapi ada satu dimensi yang juga nggak boleh kosong, nggak boleh kelaparan, yaitu dimensi rohani. Saudara, bayangkan kalau secara jasmani kita kering, kita sakit. Bayangkan kalau rohaninya juga begitu, saudara. Orang walaupun sakit, tapi kalau dia rohani, masih bisa tahan. Itu seperti Paulus mengatakan, memang secara jasmani saya lemah, tetapi secara batinnya, secara rohania saya kuat. Amin. Walaupun fisik Yesus lemah, tetapi kerohaniannya bisa membuat dia tetap bertahan. Saudara, jangan berpikir bahwa dia kan Yesus, wajar. Saudara, kalau kita lihat dalam kitab Ibrani, pencobaan yang Yesus alami itu juga sama seperti yang kita alami. Mari kita lihat di Ibrani pasal keempat ayat yang ke-15. Jadi Yesus itu bukan 50% Tuhan, 50% manusia. Tetapi dia sepenuhnya, dia benar-benar Tuhan, tetapi juga benar-benar manusia. Jadi dia punya dua natur, dia punya dua keadaan, saudara. Artinya apa? Artinya dia juga
mengalami pencobaan seperti kita. Dia juga merasakan godaan seperti kita. Bedanya dia nggak jatuh ke dalam dosa, saudara. Mari kita lihat Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-15. Mari kita baca sama-sama, saudara. 3, 2, 1. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara, apa yang Yesus hadapi, apa yang Yesus alami, sama dengan kita. Dia bisa merasa lapar, dia bisa merasa sedih, dia merasakan hal-hal yang sama seperti kita. Dia menghadapi godaan-godaan yang sama seperti kita. Bedanya apa, saudara? Bedanya dia tidak berbuat dosa. Dia selalu bersama-sama dengan Roh Kudus, dia selalu bersama-sama dengan Bapa, dan dia tetap taat dan setia. Dia tidak jatuh ke dalam dosa. Saudara, kita bisa belajar daripada Tuhan Yesus untuk tetap dalam pimpinan, bimbingan Roh Kudus, untuk kita bisa tetap kuat di dalam pencobaan-pencobaan kita, di dalam tantangan-tantangan, ujian-ujian kita, saudara. Saudara, setelah saya melihat kehidupan Ayub, saya menjadi yakin bahwa setiap orang di dalam Tuhan itu memang harus diuji. Saya garis bawahi, harus diuji. Harus, saudara. Kalau kita melihat dalam kitab Perjanjian Lama, ada yang namanya bangsa Israel. Bangsa Israel itu juga diuji. Saudara tahu di mana diujinya mereka? Di padang gurun selama 40 tahun. Itu adalah bayang-bayang daripada realisasi di mana Kristus dicobai di padang gurun selama 40 hari. Jadi itu adalah bayang-bayangnya, itu adalah tipenya. Dan Yesus adalah antitipenya, realitasnya, saudara. Ayub adalah bayang-bayang daripada Yesus yang dicobai, dan Yesus adalah antitipenya, realitasnya daripada bayang-bayang Ayub. Saudara, kita bisa melihat kebenaran firman Tuhan yang terintegrasi begitu indah. Perjanjian Lama sampai kepada Perjanjian Baru. Amin. Saudara, kita juga akan dicobai. Untuk apa, saudara? Supaya kita naik level. Buat iblis itu istilahnya dicobai, pencobaan. Tetapi buat Tuhan, dari perspektif Tuhan, dari pandangan Tuhan, ini bukan pencobaan, tetapi ujian. Itu seperti Yusuf, saudara. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya seperti ini. You meant it for evil, but God meant it for good. Dia bilang kepada saudara-saudaranya yang menjual dia, yang memfitnah dia, yang melukai dia, yang mencurangi dia. Dia bilang, you meant it for evil, but God meant it for good. Artinya apa? Kamu mereka-rekakan hal yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan hal yang baik. Itu seperti iblis, saudara. Iblis mereka-rekakan hal yang jahat kepada kita, supaya kita jatuh, supaya kita nggak mau melayani lagi, supaya kita nggak semangat, supaya kita nggak sukacita, supaya kita nggak damai sejahtera, supaya kita nggak mau bersekutu lagi. Itu adalah goalnya iblis. Itu adalah tujuannya iblis. Tetapi tujuan Tuhan adalah supaya kita boleh bertumbuh melalui ujian-ujian kita. Amin. Saya tidak tahu ujian apa yang saudara hadapi. Apakah kesehatan, apakah ekonomi, apakah relasi. Saya tidak tahu, saudara. Tetapi satu hal yang saya yakin, ketika saudara tetap taat dan setia dan lulus ujian itu, saudara akan naik kelas. Amin. Saudara akan bertumbuh, saudara akan dipersiapkan untuk tanggung jawab dan pelayanan yang lebih dahsyat lagi. Amin. Kemuliaan buat Tuhan. Amin. Saudara, saya
mau sharing sedikit, kesaksian sedikit. Saya juga pernah mengalami ujian, saudara. Ujian saya adalah terkait dengan apakah saya akan melanjutkan karir saya atau saya akan melayani Tuhan. Apakah saya akan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, datang ke gereja tidak melayani Tuhan, pokoknya datang ke gereja tiap minggu, lalu kemudian saya bekerja, saya meningkatkan karir saya. Apakah itu ataukah saya tetap melayani Tuhan? Saya diposisikan dalam situasi, saudara, ekonomi yang sulit. Ekonomi saya sulit. Apakah saya akan terus melayani Tuhan? Tapi saudara, Tuhan berkata kepada saya, manajer-manajer sudah banyak. Tapi Tuhan bilang, Tuhan membutuhkan lebih banyak hamba Tuhan. Amin. Lebih banyak pelayan Tuhan. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Dan saya pikir, kalau manajer dapat gaji dari perusahaan dan merasa aman karena ada gaji yang pasti. Tapi bagaimana dengan hamba Tuhan? Bukankah hamba Tuhan bekerja buat Tuhan? Siapa yang lebih hebat? Tuhan atau pemilik perusahaan, saudara? Tentunya Tuhan, amin. Saya ambil keputusan, saya percaya Tuhan akan menyediakan. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan, amin. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, apakah saya full time, apakah saya part time, apakah time, apa istilahnya, saya akan tetap melayani Tuhan. Puji Tuhan, saudara, setelah itu, sampai hari ini bisa dikatakan, saya tidak kekurangan apapun. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. 1-2 bulan pertama, saudara, saya mengalami kesulitan. Saya bahkan mengambil pekerjaan menjadi seorang multimedia, menaruh teks untuk sebuah film singkat, saudara, dan hanya dibayar 50.000. Makan waktu itu, wah, pas-pasan banget, saudara. Saya ingat anak kami bilang, nih, hari ini bubur lagi ya. Hari ini bubur lagi ya, Mi. Kenapa harus bubur? Ya, kalau bubur itu kan sedikit ditaruh kan jadinya banyak, saudara. Ya, hari ini bubur lagi. Ya, begitulah. 1 bulan lewat, tidak lama, saudara. Saya mendapatkan penyediaan Tuhan. Amin. Entah dari mana. Kemarin saya cerita sama anaknya Bu Lydia. Saya bilang, kamu tahu pekerjaan ini? Saya tidak pernah cari. Saya tidak pernah kirim lamaran. Saya ditawarin. Dahsyat Tuhan, amin. Setelah saya katakan, Tuhan, saya akan melayani Engkau. Full time, part time, apapun time. Time apapun. Mau full time, mau part time, mau apa. Saya melayani Tuhan. Tuhan berkati. Amin. Saudara, daripada pencobaan di padang gurun, kita juga bisa melihat bahwa Yesus melewati jalan salib dan kebangkitan menuju kemuliaan. Ini terkait dengan pencobaan daripada iblis. Pencobaan iblis kita bisa melihat yang kedua ada di ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, saudara. Kita bisa lihat ayat 6 sampai 7. Dari ayat 5 saya bacakan. Kemudian ia membawa Yesus, ia di sini iblis, membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata, ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu akan diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Saudara, ini adalah godaan iblis yang kedua. Menyuruh Yesus untuk mengambil jalan pintas. Saudara, Tuhan Yesus waktu dia datang ke dunia, dia tahu bahwa dia akan menempuh jalan salib, saudara. Dia akan menderita.
Dan dia sudah sampaikan itu kepada murid-muridnya bahwa dia akan menderita. Artinya apa? Dia udah tahu dia akan lewati itu, saudara. Dan iblis menawarkan jalan pintas. Kamu nggak perlu susah-susah, kamu nggak perlu menderita, kamu nggak perlu disalib. Kamu hanya menyembah saya berikan semuanya. Tetapi saudara, Tuhan Yesus mengambil jalan salib, dia melewati jalan salib dan kebangkitan menuju kemuliaan. Saudara, ini tidak sama dengan teori yang berpikir bahwa Yesus itu sedang mencapai kesempurnaan atau sedang mencapai kemuliaannya. Kita tahu bahwa Yesus berinkarnasi, sebelum berinkarnasi dia memang sudah mulia, saudara. Kita lihat Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-17, kita lihat ayat yang ke-5. Jadi jangan berpikir bahwa Yesus itu hanya manusia biasa yang mencapai kesempurnaan. Itu salah, ya. Yang benar adalah bahwa Yesus merendahkan dirinya sehingga dia untuk sementara secara kemuliaannya itu lebih rendah, tetapi kemudian nanti setelah mati dan bangkit dia kembali kepada kemuliaannya. Kita lihat ayat 5. Yohanes 17 ayat 5, kita baca bersama-sama, saudara. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Saudara, artinya apa? Sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, dia adalah Allah. Dia adalah satu daripada 3 pribadi Allah Tritunggal yang merendahkan dirinya, berinkarnasi. Dia adalah Allah. Yohanes mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Tetapi kemudian dia merendahkan dirinya. Kita bisa lihat ayat yang serupa, saudara. Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai 8. Saya bacakan, saudara. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Oh, yang ini saya minta tolong Ibu Helen lagi, ya. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Baik, terima kasih Ibu Helen. Di ayat 6, saudara, dikatakan bahwa Yesus itu serupa dengan Allah. Di dalam bahasa Inggris, equal with God. Equal itu artinya sama. Yohanes 1 ayat 1 tadi, bersama-sama dengan Allah, dan dia adalah Allah. Saudara, ini artinya bahwa Yesus sedang merendahkan dirinya, berinkarnasi. Itulah yang akan kita rayakan nanti tanggal 10 Desember, amin. Tanggal 10 dan tanggal 25, saya mengajak kita untuk bersemangat, bersyukur dengan Yesus yang mau datang ke dunia, yang mau berkorban, yang mau merendahkan dirinya, agar apa, saudara? Agar kita boleh memperoleh keselamatan, amin. Jadi dia mengambil jalan yang sulit, saudara. Dia ambil jalan yang sulit. Dia nggak mau ambil jalan yang pintas. Dan jalan yang pintas itu adalah kebohongan. Karena iblis adalah bapa segala dusta. Dari mana kita tahu bahwa iblis itu berdusta? Karena dia bilang bahwa dia yang punya semuanya. Benarkah dia yang punya semuanya? Tidak. Yang punya semuanya adalah Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan semuanya. Dialah yang empunya semuanya. Jadi apa yang dikatakan iblis kepada Yesus itu adalah kebohongan.
Dan dia mau agar Yesus tergoda dan mengambil langkah-langkah yang pintas. Tetapi apa jawaban Tuhan Yesus, saudara? Kita bisa lihat Lukas 4 lagi. Apa jawaban Tuhan Yesus ayat 8? Tetapi Yesus berkata kepadanya, kepada iblis, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, kalau ada pribadi yang lain kita sembah selain daripada Tuhan, maka kita menyembah berhala. Maka kita melakukan hal yang salah. Kita seharusnya hanya menyembah Tuhan, bukan menyembah iblis, bukan menyembah yang lain. Kita seharusnya hanya berbakti kepada Allah, bukan berbakti kepada yang lain. Ini tidak berarti bahwa kita tidak bekerja, kita tidak berusaha, tetapi apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Lakukanlah itu karena berbakti kepada Allah. Amin. Jangan kita menyembah Allah yang lain. Jangan kita tertipu dengan apa yang dikatakan oleh iblis. Saudara, meskipun kehidupan Kristen itu banyak tantangan, saudara. Meskipun kehidupan kita banyak tantangan, tetapi yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita adalah tetap taat dan setia sampai akhir. Amin. Tuhan Yesus tetap taat dan setia sampai akhir. Dan saudara bisa melihat apa yang saya katakan tadi, bahwa ketika dia sudah bangkit, kemuliaannya kembali, saudara. Mari kita lihat Matius 28 ayat yang ke-18. Saudara akan melihat bahwa Yesus itu adalah Tuhan, berinkarnasi, merendahkan dirinya demi untuk kita. Seperti lagu kita tadi, dia baik, karena itu dia mau merendahkan dirinya. Karena dia baik, dia mengasihi kita. Dan saudara, kita bisa melihat kemuliaannya kembali pada ayat 18. Kita baca sama-sama Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Saudara, ini bukan baru pertama kali Yesus punya. Tetapi ini karena dia sudah merendahkan diri dan kemudian dia dimuliakan kembali. Ini sama seperti Yohanes 17 ayat 5 tadi katakan, seperti kemuliaanku yang sebelumnya. Artinya sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, sebelum dia merendahkan dirinya, sebelum dia berada lahir di palungan, lahir di Bethlehem, di kandang domba itu, sebelum itu dia adalah Allah yang mulia. Dia adalah Allah yang hebat. Semua kuasa di sorga dan di bumi adalah miliknya. Tetapi kemudian setelah dia mati dan bangkit, kemuliaan itu kembali kepadanya. Amin, kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita perlu taat dan setia. Walaupun kita harus melewati jalan-jalan yang sulit, yang penting itu tetap benar. Amin. Saudara, poinnya kita yang ketiga. Kalau tadi yang pertama adalah Yesus melalui pencobaan sesuai kehendak Bapa dan Roh Kudus. Kedua, Yesus melewati salib dan kebangkitan menuju kemuliaan. Yang ketiga, poin kita yang ketiga adalah Yesus tidak tertarik dengan godaan iblis, tetapi menanggapinya dengan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, jangan pernah tertarik dengan godaan iblis. Kita bisa pelajari itu daripada cara Tuhan Yesus. Coba saudara perhatikan cara Tuhan Yesus menanggapi iblis. Dari apa yang dikatakan iblis, bagaimana jawaban Tuhan Yesus? Lukas pasal yang keempat. Seperti apa Yesus menanggapi iblis? Saudara akan perhatikan, tidak ada rasa ketertarikan. Dia tidak bilang, oh begitu ya, oh bagus banget ya, oh masa sih? Waktu iblis bilang, sembahlah aku akan serahkan semuanya. Tuhan Yesus nggak bilang, bentar ya saya pikir-pikir dulu. Nggak ada, saudara.
Waktu bilang, jadikanlah batu ini menjadi roti. Tuhan Yesus nggak bilang, good idea. Tidak, saudara. Saudara bisa lihat bagaimana Tuhan Yesus menanggapi. Selalu apa, saudara? Ada satu frasa yang Tuhan Yesus selalu gunakan. Ada tertulis. It is written. Ada tertulis. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus nggak nanggapin amat godaan iblis itu. Selalu ada tertulis. Ini juga seharusnya cara kita, saudara, menanggapi godaan-godaan setan. Jangan kita tertarik, saudara. Misalnya kita melihat gambar-gambar porno, saudara. Jangan bilang, cuman sekali ini aja kok. Jangan tertarik dengan godaan-godaan dosa. Kita harus tanggapi, ada tertulis. Jangan tertarik, saudara, godaan-godaan yang lain untuk berbuat dosa. Godaan-godaan untuk tidak berintegritas. Godaan-godaan apapun. Kita harus katakan ada tertulis. Itu sebabnya kenapa kita perlu baca Alkitab. Amin. Supaya kita bisa bilang kepada iblis, ada tertulis. Kalau jarang baca Alkitab, bilang apa dong sama iblis? Bukan ada tertulis, di mana ya tertulis? Ya kan? Tapi kalau rajin baca Alkitab, ada tertulis. Amin. Kalau nggak rajin, di mana ya tertulis? Lalu iblis bilang, nggak ada kok. Nggak ada. Ya, itu seperti Hawa, saudara. Digodai oleh iblis, jawabannya nggak sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh Tuhan kepada Adam. Jadi kita harus menggunakan ada tertulis, ada tertulis. Kita harus menggunakan firman itu seperti benteng, seperti perisai, seperti cara kita menangkal godaan-godaan iblis. Kita tidak boleh tertarik, saudara, dengan godaan-godaan iblis. Karena apa? Karena setelah kita jatuh ke dalam dosa, konsekuensinya, saudara, konsekuensinya juga akan membuat hidup kita menderita. Iblis mau kita menderita, iblis mau kita susah, iblis mau kita jauh dari Tuhan. Karena itu, dia mau kita jatuh ke dalam dosa dan kemudian mengalami banyak konsekuensi-konsekuensi negatif. Misalnya orang berbuat jahat, merampok, mencopet, dan lain sebagainya. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya ditangkap, masuk penjara, kemudian malu karena orang tahu dia melakukan kesalahan. Jadi saudara, pesan Tuhan kepada kita hari ini, jangan kita tertarik dengan godaan iblis, tapi tangkal, hadapi, tangani, tanggapi dengan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, pencobaan di padang gurun menjadi pelajaran buat kita, untuk kita tetap setia. Untuk kita tidak mau hanya melewati jalan yang mudah-mudah saja. Seringkali ujian itu, saudara, adalah membuat kita naik kelas. Untuk membuat kita lebih kuat lagi, lebih hebat lagi. Karena rencana Tuhan adalah supaya kita hebat di dalam Tuhan. Amin. Mari kita ambil jalan yang benar. Kita akan diberkati. Mari kita jangan tertarik dengan godaan iblis. Jangan kita tertarik dengan jalan-jalan pintas. Jangan kita tertarik dengan jebakan-jebakan iblis, tetapi kita hadapi dengan firman Tuhan. Kita harus rajin membaca firman Tuhan, amin. Kita harus rajin mempelajari firman Tuhan. Itulah yang akan menguatkan kita di dalam menjalani hidup kita sebagai umat Tuhan. Kita tutup di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik seperti yang kami nyanyikan tadi, Tuhan. Karena kebaikan Engkau, maka Engkau menuntun kami. Karena kebaikan Engkau, maka Engkau melawat kami. Supaya kami beroleh penebusan, keselamatan. Tuhan, kalau tidak lama lagi kami akan merayakan hari Natal. Lebih kurang 1 bulan lagi, Tuhan. Biarlah itu menjadi momen di mana kami boleh bersyukur, menghargai,
akan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Engkau melawat kami, Engkau menebus, menyelamatkan kami, dan memberikan teladan yang baik untuk kami, supaya kami boleh hidup seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang begitu dahsyat. Bukan saja mau datang, bukan saja merendahkan diri, tetapi mengalami cobaan-cobaan, godaan-godaan seperti yang kami rasakan. Dia adalah imam besar yang merasakan kesusahan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Biarlah Tuhan, kami boleh berada di dalam tuntunan Engkau, bimbingan Engkau, dan boleh kuat di dalam menjalani kehidupan kami. Biarlah pilihan-pilihan kami adalah pilihan-pilihan yang sesuai dengan kehendak Engkau. Dan biarlah Tuhan, kami boleh bertumbuh, memuliakan nama Tuhan, bersukacita, bersemangat di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersyukur bersama-sama, katakan amin.